Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu kenapa temannya nggak hadir? Tidak ada surat ya? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yuk kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita lakukan pada pembelajaran pada hari ini. Ada yang punya usul? Oh ya, kita tulis. Jadi minta izin ya. Minta izin apabila keluar kelas. Ada lagi yang kedua? Pada hari ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita ketahui akhir-akhir ini bencana alam sering terjadi di Indonesia, terutama yang ada kita di Kebayan Barat. Baru-baru ini kita bisa melihat misalnya ada tanah longsor, atau kemarin yang belum lama ini kita di Pantai Kara telah terjadi puting beliung yang memporak-porandakan bangunan yang ada di Pantai Kara. Terus banjir, kalau kita lihat di mana di televisi maupun di internet kita bisa melihat bencana banjir yang melanda di Pulau Jawa maupun di Pulau Kalimantan. Iya. Iya. Nanti teman kita Rehan yang bertanya, gimana sih banjir bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Buang sampah ke sungai atau buang sampah sembarangan. Ada yang lain lagi? Ayo Mbak Lisa. Penerbangan laut secara liar. Ada yang lagi? Curah hujan yang tinggi. Ada lagi nggak yang jawab? Oke, benar semua jawabannya. Kita beri hapus dulu. Ayo, hapus. Jadi banjir disebabkan tidak tadi membuang sampah sembarangan ya. Ada sampah dari dapur langsung dibur ke sungai. Gara-gara apa? Sungainya di belakang rumah. Ini bisa mengakibatkan sungai itu dari dangkal, maka terus kalau hujan tinggi jadi banjir. Itu jawaban Ipa tadi. Hujannya tinggi, tiap hari hujan terus. Karena tadi banyaknya buang sampah sembarangan, dan terjadi banjir. Terus dari jawabannya Melisa di atas juga, oh jadi tukangin. Pohon tumbangnya sembarangan, akhirnya hutan jadi mundur. Ketika hujan lebat, nggak ada sarapan lagi, airnya langsung ke bawah. Kebetulan kita sebagai siswa ketika melihat ada bencana yang terjadi di Indonesia apa?
memberi bantuan. Boleh, bantuan apa saja? Ya, beri makanan. Terus apa? Pakaian. Ada lagi? Mendoakan biar apa? Biar selamat ya dari ketabahan. Terus apa lagi? Menyumbangkan uang. Apabila teman kita atau saudara kita yang tertimpa bencana banjir, kita bisa memberikan bantuan berupa duit, misalnya harta benda yang kita miliki kita sumbangkan. Terus pakaian yang kita pakai misalnya layak tapi tidak pernah dipakai, kita kasihkan. Terus apa lagi tadi? Makanan ringan. Kalau kita banjir kan dapurnya banjiran, nggak bisa masak, kita kasih makanan misalnya seperti atau bisa atau air bersih. Ayo kita akan membuat kelompok. Nanti di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 kita akan membahas masing-masing. Silakan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 nanti akan membahas bencana alam berupa banjir. Kelompok 2 membahas tentang gempa bumi. Kelompok 3 tanah longsor dan kelompok 4 tentang gunung meletus. Sebelum membahas itu, mari kita menyaksikan tayangan berikut. Nah, Pak. Kalau ini akibat banjir, sungai yang meluap. Kalau ini mengeluarkan lava hujan. Ini adalah longsor. Akibat getaran biasanya bisa terjadi karena banjir, bisa terjadi juga karena adanya gempa. Sekarang silakan kamu bekerja dengan kelompoknya masing-masing dengan apa tadi tema bencana alam yang berbeda-beda. Silakan. Aku lupa loh, tadi kenapa sih sebab banjir? Itu loh yang curang kejadian deras itu. Kan udah dijelasin tadi. Kenapa gempa bumi bisa terjadi sih? Belilah permen gunung berapi loh. Nah, dampak nah. Banyak korban jiwa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang banjir dari kelompok 1. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan dan daratan. Penyebab terjadinya banjir tadi sudah dijelaskan. Curah hujan yang tinggi, hutan gundul, membuang sampah yang sembarangan, bangunan di pinggir sungai. Akibat banjir, kehilangan harta benda seperti uang, perhiasan maupun pakaian, penyebaran berbagai penyakit seperti gatal-gatal. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Saya. Bagaimana cara mengatasi banjir? Cara mengatasi banjir, jangan membuang sampah sembarangan. Penanaman pohon kembali di hutan yang gundul. Tidak membangun rumah di pinggir sungai. Sudah paham? Demikian hasil diskusi kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bebatuan yang terjadi akibat pergerakan tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Penyebab tanah longsor. 1. Tingginya curah hujan. Ketika curah hujan ini deras, maka aliran air hujan akan menghantam tanah yang ada di permukaan bumi. Hal ini jika terjadi secara terus-menerus, maka tanah yang tidak kuat, tanah yang miring dan berada di lereng akan tidak dapat menahan aliran air dan terpaan air hujan. Sehingga lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan tanah longsor. Bagian tanah yang sering longsor apabila hujan deras adalah tanah yang bentuknya miring seperti lereng gunung. 2. Erosi tanah. Penyebab terjadinya tanah longsor salah satunya disebabkan oleh erosi tanah. Erosi tanah bisa disebabkan karena berbagai hal seperti aliran air yang terlalu deras, sungai-sungai, maupun gelombang laut. Erosi tanah ini bisa menyerang bagian kaki-kaki lereng sehingga bertambah curam. Saya mau bertanya, apa sih akibat dari longsor? Menimbulkan korban jiwa baik manusia maupun hewan ternak. 2. Banyak rumah atau bangunan yang rusak. 3. Tumbuhnya berbagai macam bibit penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mendiskusikan tentang gunung meletus yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Akibat dari gunung meletus. Dampak gunung meletus. 1. Banyak lahan pertanian yang rusak. 2. Banyak rumah yang hancur. 3. Banyak binatang dan tumbuhan yang mati. Nah, dengan adanya bencana alam, kepedulian kita sebagai makhluk sosial, sebagai siswa kita bisa membantu dengan memberikan bantuan. Tadi ya, bantuan berupa harta benda yang kita miliki. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugas yang sudah dikerjakan nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Pak Guru Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, CGP Angkatan 1 Kabupaten Tanggamus. Pada hari ini saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan teknik keterampilan sosial emosional. Dan alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Keterampilan sosial emosional yang saya lakukan saat pembelajaran yaitu 1. Pengelolaan diri, yaitu dengan teknik membuat kesepakatan kelas dan membiasakan anak-anak untuk melaksanakan budaya positif, membentuk karakter dengan tujuan menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada peserta didik dengan melaksanakan budaya positif. 2. Kesadaran sosial, keterampilan berempati, yaitu dengan teknik mendengarkan pendapat orang lain. Pada teknik ini, murid diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat saat berdiskusi, sehingga timbul adanya rasa saling menghargai dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dan berpengaruh positif jika dapat mengendalikan dengan baik. 3. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan teknik menerapkan diskusi di kelompok
Teknik membentuk kelompok ini didasarkan pada kesiapan belajar. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi dengan kelompok, menyelesaikan tugas kelompok, menyampaikan hasil diskusi. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah melatih siswa berani menyampaikan pendapat, melatih siswa untuk percaya diri, dan melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap hasil keputusan diskusi kelompok dengan cara memprestasikan hasil diskusi kelompok. Sebagai guru, saya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik yang sesuai untuk mereka. Sebelum menggunakan strategi mengajar KSE dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan konten, proses, dan produk, saya perlu melakukan penilaian awal untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kesiapan murid serta gaya belajar yang mereka miliki. Guru harus mampu menerapkan keberagaman siswa di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kedepannya saya akan terus belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan kompetensi sosial emosional dengan menggunakan berbagai teknik untuk membantu siswa menggali potensi yang dimiliki, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Guru penggerak Merdeka Belajar. Demikianlah refleksi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.